Selamat datang kembali. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang asam basa, yaitu tentang indikator asam basa. Nah, indikator asam basa ini adalah zat atau alat yang digunakan untuk membedakan mana suatu zat yang bersifat asam dan mana suatu zat yang bersifat basa. Nah, indikator asam basa ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada indikator alami dan juga ada indikator buatan. Nah, indikator alami ini misalnya kunyit, labu ungu, dan masih banyak lainnya dapat teman-teman lihat di layar. Contoh dari indikator alami ini yaitu misalnya kunyit, itu diambil ekstraknya kemudian dimasukkan ke dalam suatu zat yang bersifat asam atau basa. Nah, kunyit ini yang ketika sudah diambil ekstraknya akan menghasilkan warna apabila dimasukkan ke dalam suatu zat yang bersifat asam atau basa. Jika ada suatu zat yang ketika dimasukkan ke dalam zat yang bersifat asam atau basa tetapi tidak menghasilkan perubahan warna, maka zat tersebut tidak cocok atau tidak dapat dijadikan sebagai indikator asam basa. Berikutnya adalah indikator buatan. Nah, indikator buatan ini ada bermacam-macam. Yang pertama adalah indikator lakmus. Nah, indikator lakmus ini berbentuk kertas yang memiliki dua warna, yaitu ada kertas lakmus yang berwarna merah dan ada kertas lakmus yang berwarna biru. Kertas lakmus ini ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna biru. Nah, kertas lakmus yang berwarna merah ketika dimasukkan ke dalam zat yang bersifat asam, maka kertas lakmus yang berwarna merah ini akan tetap menghasilkan warna merah. Nah, apabila lakmus merah ini dimasukkan ke dalam zat yang bersifat netral, maka kertas lakmus merah ini akan tetap menghasilkan warna merah. Nah, apabila kertas lakmus merah ini dimasukkan ke dalam zat yang bersifat basa, maka lakmus merah ini akan berubah menjadi biru. Sedangkan untuk kertas lakmus yang berwarna biru, ketika dimasukkan ke dalam zat yang bersifat asam, maka kertas lakmusnya akan berubah menjadi merah, dan ketika dimasukkan ke dalam zat yang bersifat netral, maka akan berubah menjadi biru, dan ketika dimasukkan ke dalam zat yang bersifat basa, kertas lakmus biru juga akan tetap menghasilkan warna biru. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman dapat melihat gambar di layar. Nah, jadi kesimpulannya, lakmus merah akan berubah menjadi biru ketika dimasukkan ke dalam zat yang bersifat basa, sedangkan lakmus biru akan berubah menjadi merah apabila dimasukkan ke dalam zat yang bersifat asam. Nah, kita akan melanjutkan ke indikator buatan yang kedua, yaitu indikator universal. Indikator universal ini memiliki kelebihan dari kertas lakmus, yaitu indikator universal dapat langsung menentukan pH dari suatu larutan yang bersifat asam atau basa. Indikator universal ini terdapat skala-skala yang nanti disesuaikan dengan warna yang dihasilkan oleh indikator universal dari perubahan warna. Nah, perubahan warna itu tinggal dicocokkan dengan skala yang terdapat pada indikator universal untuk mengetahui berapa besaran pH yang dihasilkan atau yang dimiliki oleh suatu zat yang bersifat asam atau basa tersebut. Nah, yang berikutnya itu adalah indikator track pH. Indikator dari track pH ini dapat teman-teman lihat di layar. Nah, di situ dapat dilihat ada metil violet, metil yellow, metil orange, metil red, dan bromthymol biru, dan phenolphthalein. Nah, untuk memahami, saya akan berikan contoh sedikit. Nah, untuk lebih memahaminya, contoh di sini ada indikator metil violet dengan trayek 0,5 sampai dengan 1,5 dengan perubahan warna kuning sampai dengan violet. Nah, maksudnya apabila metil violet ini dimasukkan ke dalam suatu zat atau larutan yang memiliki pH di bawah 0,5, maka metil violet ini akan berubah
menjadi warna kuning. Nah, apabila metil violet ini dimasukkan ke dalam larutan yang memiliki pH di atas 1,5, maka metil violet ini akan berubah menjadi violet. Apabila metil violet ini dimasukkan ke dalam suatu zat ya atau larutan yang memiliki rentang pH antara 0,5 sampai dengan 1,5, maka perubahan warna yang terjadi adalah perpaduan antara kuning dan violet. Nah, hal ini juga berlaku untuk indikator-indikator lain seperti methyl yellow, methyl orange, methyl red, bromtimol biru, dan phenolphthalein. Nah, untuk lebih memahaminya, kita langsung saja pada contoh soal mengenai trayek pH. Dapat teman-teman lihat soal di layar, yaitu diketahui trayek perubahan warna indikator sebagai berikut. Nah, di situ ada indikator metil merah dengan perubahan warna merah ke kuning. Kemudian trayek pH-nya adalah 3,4 sampai dengan 4,4. Kemudian bromtimol biru, warnanya dari kuning ke biru. Trayek pH-nya dari 6,0 sampai dengan 7,6. Kemudian indikator phenolphthalein, warnanya dari tidak berwarna sampai ke warna merah, dengan trayek pH-nya dari 8,0 sampai dengan 10. Lebih jelaskan lagi lebih dalam. Nah, untuk metil merah, warna merah itu untuk trayek pH 3,4 ke bawah dan warna kuning untuk 4,4 ke atas. Kemudian untuk bromtimol biru, warna kuning itu untuk 6,0 ke bawah dan warna biru untuk pH 7,6 ke atas. Untuk phenolphthalein, warnanya dari tidak berwarna sampai ke merah. Nah, 8,0 ke bawah itu untuk yang tidak berwarna dan pH 10 ke atas itu untuk yang berwarna merah. Saya harap teman-teman dapat mengerti. Nah, kemudian hasil analisis air hujan menunjukkan terhadap indikator metil merah memberi warna kuning, terhadap indikator bromtimol biru memberi warna biru, dan terhadap indikator phenolphthalein tidak berwarna. Nah, hasil analisis ini menunjukkan bahwa pH air hujan itu adalah, nah di sini soalnya menanyakan berapa rentang pH dari air hujan. Nah, di sini kita harus gambarkan trayek pH-nya untuk ketiga indikator. Nah, di sini kita harus buat skalanya dulu. Nah, setelah kita gambarkan skalanya, kita lihat hasil analisisnya. Pada indikator metil merah memberi warna kuning. Nah, kita lihat pada trayeknya, warna kuning itu untuk trayek pH 4,4. Nah, itu dapat kita lihat trayeknya itu untuk 4,4 ke atas. Kita lihat ini 1, 2, 3, 4. Kita naikkan saja di sini 4,4 ke atas. Nah, kemudian hasil analisis untuk indikator bromtimol biru memberi warna biru. Nah, bromtimol biru, warna birunya itu untuk pH 7,6 ke atas. Berarti 7,6 di sini. Kita naikkan aja di sini. Nah, kemudian indikator phenolphthalein, warnanya tidak berwarna, itu trayek pH-nya 8,0 ke bawah. 8, berarti di sini untuk phenolphthalein. Nah, di sini ini untuk metil merah, ini bromtimol biru, dan yang ini teman-teman, sedikit pemberitahuan. Jika ada indikator yang nilai lebih darinya itu lebih dari 1, maka kita pakai indikator yang nilainya terbesar. Dan jika ada indikator yang nilainya kurang dari lebih dari 1, maka kita pakai indikator yang kurang darinya paling kecil. Nah, contohnya di sini metil merah dan bromtimol biru itu memiliki arah yang sama. Kita ambil nilai yang terbesar, yaitu milik bromtimol biru, karena nanti nilai metil merah ini tidak berlaku lagi karena yang dipakai adalah nilai yang terbesar. Jadi berdasarkan trayek pH ini dan analisis dari ketiga indikator ini, diperoleh pH dari air hujan itu adalah
Jadi pH air hujan itu di bawah dari 8,0 dan lebih besar dari 7,6. Maksud saya tentang lebih dari dan kurang dari. Untuk terkait pH tadi saya akan memperjelas lagi agar teman-teman lebih mengerti. Jadi misalkan ini adalah skalanya dan ini misalnya terkait pH yang pertama, itu dia ke arah kanan, dan track pH yang kedua dia juga ke arah kanan, dan track pH yang ketiga dia ke arah kiri. Maka yang dipakai itu adalah perbandingan dari track pH yang dua dan yang ketiga, karena track pH yang pertama ini tidak berlaku lagi karena track pH yang kedua sudah mencakupi nilai dari track pH yang pertama. Nah, contoh lainnya misalkan track pH yang pertama, track pH yang kedua, nah track pH yang ketiga. Maka yang dipakai itu track pH yang pertama dan yang ketiga, karena untuk track pH kurang dari, kita pakai track pH yang nilainya paling kecil. Nah, yang paling kecil ini adalah track pH yang di sini, lebih kecil daripada track pH yang di nomor 2. Jadi untuk pH-nya nanti, nah, seperti ini. Jadi kesimpulannya, jika ada track pH lebih dari, ini lebih dari 1, maka ambil yang terbesar. Nah, jika kurang dari, indikatornya lebih dari 1, yang nilainya paling kecil. Baik, sekian pembahasan kita tentang materi asam basa. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang contoh soal dan pembahasannya.